Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dua pelaku penjamretan yang aksinya viral di media sosial karena membuat korbannya jatuh tersungkur, malam tadi akhirnya berhasil diringkus aparat Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku utama diringkus di rumahnya saat tengah tertidur, sedangkan rekannya ditangkap saat tengah asyik nongkrong. Tim Reserse Kriminal Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat pada malam tadi mendatangi rumah salah satu pelaku jambret di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru. Awalnya bapak kandung pelaku tak percaya jika putranya terlibat dalam aksi penjambretan. Namun setelah melihat video rekaman CCTV, barulah petugas diizinkan masuk ke dalam rumah. Pelaku berinisial MI diringkus tanpa perlawanan saat tengah tertidur di dalam kamar. Meski begitu, ibu, adik serta kakak pelaku sempat menangis tak kuasa melihat MI dibawa petugas. Dari pelaku MI, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap RDC, rekan pelaku yang bertugas menjadi joki alias pengendara motor. RDC diringkus saat tengah asik nongkrong bersama teman-temannya. Aksi penjambretan yang dilakukan keduanya terjadi di Jalan Biduri Pandan, Johar Baru, Jakarta Pusat pada beberapa hari lalu. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun berinisial SF yang merupakan penghuni indekos. Korban bahkan sempat jatuh tersungkur saat mengejar dan merebut tas yang akan dibawa kabur pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, ponsel korban telah dijual kedua pelaku kepada seseorang yang kini tengah diburu. Hasil penjualannya lalu digunakan kedua pelaku untuk mabuk-mabukan. Yang berhasil kami amankan dua orang yang memang pelakunya berboncengan kendaraan bermotor ada dua itu. Pengakuan tersangka barangnya dijual kepada temannya, yang temannya tersebut sudah kita kantongi namanya dan sampai saat ini masih dalam pengejaran. Mereka digunakan untuk poya-poya, biasa minum-minuman keras, kemudian buat nongkrong, rokok, dan sebagainya. Pasal 365 diuntukkan 363. Ancaman hukuman 9 tahun penjara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 Junto 353 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Humas Polrestro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polda Bangka Belitung mengamankan puluhan juru parkir di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk diberikan edukasi dan pembinaan guna menghindari aksi premanisme. Tim Satgas Operasi Pekat 2 Menumbing 2025 Polda Bangka Belitung telah mengamankan para juru parkir yang ada di kota Pangkal Pinang. Total ada 49 juru parkir di beberapa titik yang menjadi sasaran kali ini. Mereka kemudian dibawa langsung ke Mapolda Bangka Belitung. Di Mapolda Bangka Belitung, puluhan juru parkir ini kemudian diberikan arahan oleh Direskrimum dan sejumlah anggota dari Ditlantas Polda Bangka Belitung. Meski operasi berjalan kondusif, mereka tetap diberikan edukasi dan pembinaan, mengingat tugas mereka juga membantu kelancaran lalu lintas maupun menjaga situasi Kamtibmas. Operasi ini digelar untuk mengantisipasi aksi premanisme yang berkedok juru parkir liar. Penertiban ini juga dilakukan untuk menekankan kepada juru parkir agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah pungutan liar atau menarik iuran parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemda setempat. Mereka juga diingatkan agar tidak melakukan kegiatan yang bisa dianggap sebagai aksi premanisme yang mengakibatkan kepada penindakan hukum. Kita lagi melaksanakan
operasi Pekan 2, ya sasarannya premanisme yang ada di Kota Pangkal Pinang. Ya. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda bahwa kita mengedepankan preventif dan preemptif, yaitu pencegahan dan pembinaan. Ya. Walaupun sifatnya operasi ini adalah penegakan hukum, namun di sini alhamdulillah karena situasinya berjalan kondusif, jadi kita lebih kepada preventif dan preemptif, yaitu pencegahan dan pembinaan. Nah, salah satu bentuknya adalah mengedukasi teman-teman tukang parkir, baik yang sah maupun yang tidak sah. Kami istilahkannya begitu agar lebih familiar, sehingga dengan harapan tukang parkir ini dapat membantu baik dalam lalu lintas maupun situasi kamtipmas secara tidak langsung. Ya. Diharapkan para juru parkir dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dari Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Diftik Polri menggelar Forum 1 Data Polri untuk meningkatkan kualitas data dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis 22 Mei 2025 di STIK Lemdiklat Polri, Jakarta. Brigjen Pol Valentino Alva Tatareda selaku Karodatin Diftik Polri menegaskan bahwa forum ini dibuat sesuai dengan amanat Perpol nomor 4 tahun 2022 dan keputusan Kapolri 2023. Forum ini menjadi tempat pertemuan tahunan antara wali data yaitu Diftik Polri dan produsen data dari seluruh satuan kerja Polri. Tujuannya untuk membahas isu, akses, dan data prioritas. Forum 1 Data Polri ini sesuai dengan amanat dari Perpol 4 tahun 2022 tentang 1 Data Polri dan juga keputusan Kapolri yang sudah dikeluarkan pada tahun 2023 adalah bertujuan untuk sebagai wadah ya, pertemuan seluruh Satker yang ada di Polri untuk mewujudkan tata kelola data Polri ya, dalam wadah 1 Data Polri sehingga bisa menghasilkan data-data yang lebih berkualitas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prinsip-prinsip 1 Data Indonesia. Jadi Forum 1 Data Polri ini kita semua wali data, produsen data yang ada di Polri bertemu minimal 1 tahun sekali, bisa lebih dari 1 tahun sekali, dari sekali setahun. Selanjutnya kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan data, dengan akses data, yang berkaitan dengan data prioritas, dan data-data baru yang mungkin ada yang akan disampaikan oleh satuan-satuan organisasi yang ada di Polri. Acara ini dihadiri Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri serta pejabat utama Mabes Polri. Dan dalam kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber kompeten dari berbagai latar belakang. Sebanyak 221 personel Diftik Polri mengikuti kegiatan Forum 1 Data Polri, meliputi 27 pejabat utama Mabes Polri, 88 penanggung jawab dan operator produsen data, 34 Kabitik Polda jajaran, beserta dengan 25 pengemban fungsi dan 12 operator aplikasi. Brigjen Pol Valentino berharap forum ini menjadi langkah awal agar data Polri lebih berkualitas dan dapat digunakan antar lintas satuan kerja yang ada di institusi Polri, sehingga pengambilan keputusan oleh masing-masing pimpinan Polri akan semakin tepat dan akurat. Diharapkan ini menjadi langkah awal ya di tahun 2025 ini ya untuk ke depan seluruh satker yang ada di Polri bisa memanfaatkan ya wadah 1 Data Polri ini sehingga Polri khususnya pimpinan Polri juga pimpinan yang ada di Satker Polri nantinya bisa menggunakan data yang lebih baik, berkualitas, ya bisa berbagai pakai dan tentunya pengambilan keputusan ya kebijakan oleh
masing-masing pimpinan, khususnya Bapak Kapolri itu akan semakin akurat ya sesuai dengan update situasi yang terbaru yang ada yang berlangsung di Indonesia maupun bahkan di internasional. Melalui Forum 1 Data Polri yang telah terselenggara ini, Polri menunjukkan keseriusan dalam transformasi digital karena data berkualitas merupakan fondasi utama bagi setiap langkah progresif institusi dalam menjaga stabilitas dan melayani bangsa. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Andi Putra, Polri TV. Wakapolda Nusa Tenggara Timur bersama para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan Gowes atau bersepeda bersama pada Rabu 21 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang solid di antara personel Polda Nusa Tenggara Timur, sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat di lingkungan kepolisian. Gowes bersama ini tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan semangat kebersamaan. Interaksi informal selama bersepeda diharapkan dapat memperkuat ikatan emosional antar personil yang pada akhirnya akan berdampak positif pada koordinasi dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur dan pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh nyata bagi seluruh personil lainnya untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik. Dengan tubuh yang bugar, diharapkan kinerja dalam melayani masyarakat dapat terus meningkat secara optimal. Kegiatan Gowes ini akan menjadi agenda rutin sebagai bagian dari upaya pembinaan personil dan menjaga kebugaran. Melalui kegiatan semacam ini, Polda Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, solid, dan profesional. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengungkapan kasus terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan kepada Presiden RI ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Dari hasil pengungkapan yang sudah dilakukan, polisi tegaskan tidak ada kepalsuan dari ijazah tersebut. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri telah melaksanakan pengungkapan kasus terkait dengan tudingan ijazah palsu kepada mantan Presiden Indonesia ke-7 yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, yang mana tadi pengungkapan juga sudah dilaksanakan kurang lebih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro dan didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnuandiko beserta jajaran satuan kerja yang terlibat dalam menangani perkara dalam rangka mencari keautentikan ijazah dari Insinyur Joko Widodo itu sendiri. Selain itu, dari hasil pengungkapan yang sudah dilaksanakan dan juga dipimpin langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, terdapat beberapa fakta unik yang memang sudah ditemukan. Mulai dari sebelumnya juga sudah ditampilkan berbagai jenis dokumen pribadi milik Insinyur Joko Widodo, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan ijazah kuliah yang dirilis langsung oleh Universitas Gadjah Mada. Terdapat juga bukti-bukti pendukung yang sudah ditampilkan kepada seluruh awak media yang hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini. Terdapat beberapa bukti autentik seperti halnya dari koran Bernas yang merupakan salah satu informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa UGM pada tahun tersebut, dan ada nama Bapak Insinyur Joko Widodo di dalamnya, sehingga setelah didalami lebih dalam oleh Puslap 4 Polri, terdapat fakta bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ditampilkan dan juga seluruh tudingan yang sudah diberikan kepada mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo merupakan tudingan yang salah, dan dari Puslap 4 Polri juga sudah melakukan double checking terkait dengan keautentikan dari ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan hasilnya ijazah tersebut merupakan ijazah yang dirilis langsung oleh Universitas Gadjah Mada.
dengan berita yang sudah ataupun informasi yang sudah diungkapkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri ini, diharapkan masyarakat dapat mengurangi ketegangan yang dihasilkan akibat kericuhan terkait dengan tudingan-tudingan ijazah palsu yang sudah dilayangkan kepada mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Selain itu juga Dirtipidum Bareskrim Polri, Bapak Johandani Raharjopuro juga menegaskan bahwa nantinya Polri akan memberikan imbauan langsung kepada para masyarakat yang melayangkan dumas terkait dengan tudingan ijazah palsu dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan jika diperlukan akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan orang-orang yang memberikan ataupun melayangkan dumas ke Bareskrim Polri lebih tepatnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.